adik-adik, bertemu lagi dengan Bunda dan Oreo the kucing. Hai Oreo. Wah, kali ini Bunda sama Oreo ada di pinggir sungai, pinggir kali yang besar. Bukan mau berenang, cuman mau duduk sambil bacain buku lanjutan yang kemarin. Buku cerita di waktu badai. Part kedua, bagian kedua. Yuk kita mulai. Cerita di waktu kena angin. Buku cerita di waktu badai, Cakrawala Pengetahuan Dasar Lifetime, dikeluarkan oleh Tira Pustaka. Kita langsung menuju cerita tentang 3 bersaudara ya. Kita lihat dulu si Daru, Lena, dan kakeknya. Di bagian pertama kemarin, setelah kakek selesai bercerita, tiba-tiba lampunya padam. Terus kakeknya ngambil lampu minyak biar terang. Mereka melanjutkan makan siang sambil dengerin kakek bercerita tentang 3 bersaudara. Dahulu kala, di negeri jauh, di seberang laut ketujuh, kaisar dan ratunya mempunyai 3 anak laki-laki. Anak pertama mengenal semua bahasa di dunia. Anak kedua sangat mahir berakrobat. Dan si bungsu bersifat pendiam dan pemalu. Rupanya keahlian satu-satunya anak ini ialah bahwa dia dapat menghilang bila orang mencari dia. Namun seperti kakak-kakaknya, ia seorang penyayang. Dan kaisar dan sang ratu sangat mencintai ketiga anak itu. Namun, jangan cepat mengira bahwa keluarga itu sempurna dan tidak kekurangan sesuatu. Perlu saya katakan bahwa ketiga anak itu tidak pernah akur. Mereka bertengkar, berebut, dan berkelahi tentang apa saja. Dan sampai sekarang pun mereka pasti tetap begitu. Kalau saya nggak boleh terburu-buru, ceritanya belum sampai di sana. Pada suatu hari, sang kaisar jatuh sakit parah. Ketujuh tabib kekaisaran mencoba banyak obat, tetapi tidak ada yang dapat menyembuhkannya. Hanya ada satu harapan, kata tabib yang paling bijak. Kaisar harus minum teh dari akar Anupuspa. Tetapi tumbuhan itu hanya hidup di negeri Anunagari. Sedangkan jalan ke sana jauh dan berbahaya. Saya tidak takut, kata si bungsu. Biar saya aja yang mengambil akaran puspa itu. Tidak, kata kakaknya, anak kedua. Kamu terlalu kecil, aku saja yang akan pergi mengambilnya. Hei, aku sudah lebih lama mengenal ayah daripada kalian berdua, kata si sulung. Jadi aku saja yang pergilah. Hei, sudah, kata sang ratu. Ingin mengakhiri pertengkaran itu. Kalian bertiga harus berangkat. Mereka tidak suka pergi bersama-sama. Tetapi memang hanya akar Anupuspa yang akan menyelamatkan kaisar. Maka berangkatlah mereka dengan sepeda tandem untuk bertiga. Namun begitu berangkat, 3 bersaudara itu mulai bertengkar. Pertengkarannya begitu ramai hingga ketiga anak itu tidak sadar bahwa mereka telah sampai hutan liar. Tiba-tiba seekor harimau menghadang mereka. Mereka berputar dan mengayuh sepeda sekuatnya untuk menjauh. Tetapi harimau itu terus mengejar. Tolong! Teriak si bungsu. Tolong saya! Kedua kakaknya menoleh dan merasa ngeri karena harimau itu telah mencengkram baju si bungsu. Tiba-tiba si sulung menggeram. Harimau itu tampak terperanjat. Si sulung menggeram sekali lagi. Harimau itu melepaskan cengkeramannya dan berlari masuk hutan.
Kamu berhasil menyelamatkan saya, kata si bungsu masih dengan menangis. Bagaimana caranya? Saya telah bertahun-tahun mempelajari semua bahasa di dunia, jawab kakaknya. Bahasa harimau juga tentu. Saya katakan kepada harimau itu bahwa banyak harimau yang sudah mencoba memangsamu, tapi semua memuntahkan kembali karena kamu pahit. Kini ketiga bersaudara itu benar-benar tidak tahu arah. Tumbuhan merambat berjulur liar dari pohon mangga hingga menutup pandangan. Tanpa diduga sedikit pun, sepeda mereka terjungkal ke sebuah jurang. Kedua anak yang duduk di belakang sempat melompat, tetapi si sulung terbawa jatuh. "Tolong!" teriaknya. Kedua adiknya melongok ke bawah. Untung kakak mereka sempat berpegangan pada sebuah dahan. "Jangan bergerak!" teriak anak kedua. "Saya akan segera turun." Benar-benar seperti yang ia katakan. Anak itu berjalan menuruni dinding jurang. Digendongnya kakaknya. Kakaknya terheran-heran. Lalu ia berjalan naik kembali dan tiba di atas tebing dengan selamat. "Kamu telah menyelamatkan nyawaku," kata si sulung. "Aku kira hanya kambing gunung yang bisa naik begitu." "Hehehe, bertahun-tahun saya melatih tubuh," jawab adiknya. "Tentu saja saya juga belajar berjalan pada tebing jurang." "Lihat," seru si bungsu, "itu Anu Nagari." Wah, benar juga. Di seberang jurang terletak negeri Anu Nagari. "Itu dia, di sana ada jembatan." Ketiga kakak beradik bergegas menyeberangi jembatan. Tumbuhan Anu Puspa tampak tumbuh di mana-mana. Segera mereka sibuk mengumpulkannya. "Berhenti!" terdengar suara keras. "Siapa kamu? Berani-berani mengambil Anu Puspaku." Seekor naga besar berdiri di depan mereka. "Ini untuk ayah kami," kata si sulung takut. "Ia sakit dan harus minum teh Anu Puspa." "Baiklah kalau begitu. Asalkan sedikit saja," jawab naga itu agak melunak. "Tetapi harus ditukar dengan sesuatu." "Bagaimana kalau permainan sulap?" tanya si bungsu. Ia bergasing 3 kali, berputar, dan menghilang. Si naga terpesona. "Hebat sekali sulapan itu," katanya kagum. "Ambillah Anu Puspa sebanyak yang kalian mau." Ketika kedua kakak mengumpulkan Anu Puspa sebanyak-banyaknya, si bungsu muncul kembali. Bagaimana kamu melakukan itu?" tanya kedua kakaknya. "Bertahun-tahun saya belajar menghilang," jawabnya. "Tentu saja saya belajar membuat diri saya tidak kelihatan." "Bukan main," kata naga. Lalu ia menawarkan tumpangan untuk pulang. Mereka bertiga naik ke punggung naga. Naga itu mengepakkan sayapnya lalu membumbung ke udara. Begitu mereka sampai di rumah, si sulung menjerang air sampai mendidih. Adiknya menumbuk halus akar Anu Puspa. Dan si bungsu mencampur bubukan Anu Puspa itu dengan air panas. Siaplah sepoci teh panas akar Anu Puspa. Kaisar meminumnya dan seketika mulai membaik. "Anak-anakku," kata Kaisar, "kalian telah menempuh banyak bahaya dan kalian telah menyelamatkan nyawaku. Bagaimana cara kalian melakukan itu?" "Memang tidak mudah," jawab si sulung. "Dan," sambung adiknya, "kami tidak akan berhasil jika kami tidak saling menolong," jawab si bungsu. Selesailah cerita tentang 3 bersaudara. Kita balik ke Daru, Lena, dan kakeknya yuk. Sedang apa mereka?
Saya tahu maksud kakek, kataku dengan penuh pengertian. Saya dan Daru harus saling membantu mencuci piring, seperti ketiga kakak beradik itu kan? Benar tidak, Kek? Kakek pun tertawa. Mengapa tidak kita kerjakan bersama-sama? Pekerjaannya akan lebih cepat selesai kalau kita sama-sama. Sementara mencuci piring, kami menyanyikan lagu-lagu pelaut. Kemudian kakek memperbolehkan kami melihat isi peti pelautnya dari masa lalu. Ini apa, Kek? Tanya adikku sambil menarik sebuah bulu biru dari dalam peti. Oh, ceritanya panjang ini, kata kakek. Tetapi hari ini kalian sudah banyak mendengarkan cerita. Saya kira kalian tidak mau mendengarkan cerita lain lagi. Mau, teriak Daru sambil melonjak-lonjak. Ayo, Kek, cerita satu lagi, Kek. Iya, Kek, satu lagi, kata aku. Baiklah, kata kakek tertawa. Akan saya ceritakan. Dan kakek pun bercerita. Judulnya Singa Mencuri Nyanyian Burung. Nun jauh di negeri Gita Lala, singa mendengar si burung penyanyi berkisah menyanyikan pohon dan mega dan lain-lain kesukaan singa. Alkisah, walau sadar bahwa itu salah, singa mencuri nyanyian si penyanyi. Burung penyanyi menangis gundah. Oh, nasib! Ratapnya makin menjadi. Dicobanya bernyanyi, tapi tak bisa. Si penyanyi kehilangan nyanyiannya. Sebaliknya, singa menyanyikan bintang dan pengembaraannya di padang ilalang. Pada suatu hari, dari negeri jauh, datang pemburu menangkap singa. Singa akan mengeluarkan auman garang, auman yang biasanya membawa kebebasan. Ia mencoba mengaum dan meraung, tapi yang keluar nyanyian burung. Sedikit pun para pemburu tidak takut pada tralala trilili sang singa malang. Mereka mendengar, tapi tenang saja. Ditangkapnya si singa dengan jala, lalu dimasukkan ke sirkus kota. Aduh, sedihnya, jauh dari Gita Lala. Sirkus itu berkeliling ke Shimbosham, ke Flim di utara, dan Flam di selatan. Di depan penonton sirkus, singa menyanyi, tak bangga dan tak bebas lagi. Ia teringat si penyanyi yang merana karena kehilangan nyanyian khasnya. Singa ingin meluruskan kesalahannya dan meminta maaf kepadanya. Sirkus itu berkeliling ke Almataz, lalu ke Pluf di barat dan Plang di timur. Mereka pergi ke selatan, lalu ke utara, dan singa harus ikut kemana saja. Akhirnya mereka sampai ke Gita Lala. Si penyanyi mendengar nyanyian singa. Singa memohon kepada burung penyanyi, "Maafkan aku, ambil nyanyianmu kembali." Dan burung penyanyi memaafkannya. Ia mulai menyanyi seperti sedia kala. Lalu singa mengaum keras menggetarkan. Oleh sirkus, ia dilepaskan. Nun jauh di negeri Gita Lala, burung penyanyi masih terdengar nyanyiannya. Dan singa asik mendengarkan. Tapi kini ia mengiringi dengan auman. Mereka berdua bebas dan aman. Selesai. Wah, kita balik lagi. Lihat Daru, Lena, dan kakeknya. Nah, kata kakek setelah selesai bercerita, kalian tidak merasa ada sesuatu yang hilang? Kami berdua menggelengkan kepala. Suara ribut itu, katanya. Badai sudah berlalu. Kami berdiri dan lari keluar. Memang benar, angin sudah tenang, hujan sudah reda, matahari sore memancarkan sinarnya di antara awan. Pelikan dan burung camar terbang berkejaran di angkasa dan saling menyapa. Lihat,
seru Daru. Ada pelangi! Melengkung di atas laut yang masih bergelombang besar. Nampak sejalur warna-warni berkilauan. Langit merah menjelang malam hari begini menyenangkan pelaut, kata kakek. Besok cuacanya pasti bagus. Wah, kata Daru. Ia tampak kecewa. Saya sebenarnya lebih senang kalau besok hujan badai lagi. Bisa dengerin kakek cerita lagi. Selesai deh cerita petualangan Daru, Lena di rumah kakeknya. Sampai jumpa lagi ya adik-adik di buku dongeng selanjutnya. Sampai jumpa, sampai bertemu lagi. Dadah!